Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya di sini akan menyampaikan resume tentang materi strategi pembelajaran dan motivasi belajar. Nah, apakah definisi dari strategi pembelajaran? Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu. Sedangkan pembelajaran menurut pasal 1 ayat 12 nomor 12 tahun 2012 adalah proses interaksi antar mahasiswa dengan dosen, antara peserta didik dengan pendidik, dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Pembelajaran juga merupakan suatu sistem instruksional yang terdiri atas beberapa komponen yang meliputi tujuan, bahan ajar, mahasiswa, peserta didik, dosen, metode, media, dan evaluasi yang dapat meningkatkan kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik agar mahasiswa atau peserta didik menjadi lebih baik dalam komunikasi dan interaksi kepada dosen atau pendidik. Nah, secara umum, strategi pembelajaran merupakan prosedur pembelajaran dalam membantu usaha belajar mahasiswa atau peserta didik, mengorganisasikan pengalaman belajar, mengatur dan merencanakan bahan ajar agar tercipta proses pembelajaran yang lebih efektif dan efisien untuk mencapai tujuan pembelajaran. Lalu, seberapa pentingkah suatu strategi pembelajaran? Pendidikan merupakan sektor yang menentukan kualitas suatu bangsa. Kegagalan pendidikan berimplikasi pada gagalnya suatu bangsa. Keberhasilan pendidikan juga otomatis membawa keberhasilan sebuah bangsa. Dan untuk mencapai keberhasilan suatu pendidikan itu diperlukan suatu strategi pembelajaran. Nah, jadi pentingnya strategi pembelajaran ini adalah untuk memberikan rumusan acuan kegiatan pembelajaran. Jadi nanti proses pembelajaran yang mau seperti apa, nah itu kita susun dalam strategi pembelajaran itu. Untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan pun kita harus menyusun strategi yang sesuai dengan tujuan dari pembelajaran yang ingin dicapai. Untuk menarik minat belajar peserta didik, dan untuk memotivasi, mendorong, menggerakkan, membimbing, dan mengarahkan peserta didik. Macam-macam strategi pembelajaran. Ada namanya strategi pembelajaran inquiry. Strategi pembelajaran ini adalah strategi pembelajaran yang menekankan mahasiswa berpikir kritis dan analitis untuk menemukan dan mencari sendiri jawaban dari suatu masalah yang ditanyakan. Jadi inquiry itu menemukan sendiri dari jawaban atau masalah yang sedang dicari. Yang ketiga, strategi pembelajaran ekspositori. Kalau ekspositori itu dosen menyiapkan materi, bahan ajar yang semua tersusun dengan rapi dan menjelaskan ke peserta didik. Dan peserta didik hanya tinggal menyimak dan mencerna saja apa yang sedang atau yang disampaikan oleh dosen. Nah, strategi pembelajaran berbasis masalah di sini di mana siswa dihadapkan dengan suatu masalah atau hal-hal yang berhubungan dengan masalah dan mahasiswa diminta untuk memecahkan masalah tersebut. Yang terakhir ada yang keempat adalah strategi pembelajaran kooperatif. Kooperatif itu artinya bekerja sama antar mahasiswa. Jadi mahasiswa itu dibagi dalam kelompok-kelompok tertentu, kelompok-kelompok kecil yang isi dari anggota kelompok itu adalah heterogen. Heterogen ini artinya siswa diacak digabung baik secara akademis maupun agama, ras maupun gender. Yang kelima, strategi pembelajaran meningkatkan keterampilan berpikir. Strategi ini diterapkan untuk mengutamakan kemampuan berpikir mahasiswa. Materi yang disajikan dapat berupa membimbing mahasiswa melalui proses untuk menemukan konsep sendiri yang harus dikuasai oleh mahasiswa dengan terus-menerus melalui proses dialog dan menggunakan pengalaman belajar. Karakteristik proses pembelajaran itu harus interaktif. Interaktif itu artinya terjadi interaksi antara dosen dan mahasiswa. Jadi
sumber belajar itu tidak hanya dari dosen itu sendiri, tapi ada diskusi, feedback antara dosen dan mahasiswa. Inspiratif, menyenangkan, artinya pembelajaran itu tidak membosankan, menantang, dapat memotivasi peserta didik untuk aktif, memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologi peserta didik. Nah, ada yang disebut dengan arts model. Apakah itu arts model? Arts model adalah A itu perhatian atau attention. Nah, strategi untuk merangsang minat dan perhatian mahasiswa itu diantaranya adalah kita harus menggunakan metode penyampaian kuliah yang bervariasi, seperti berdiskusi, bermain peran, simulasi. Kita bervariasikan model agar mahasiswa tidak bosan. Lalu gunakan juga variasi media, bisa menggunakan video pembelajaran, film, atau yang lain. Bisa juga dengan menggunakan humor agar mahasiswa tidak jenuh. R itu relevansi atau relevance. Jadi dalam memberikan materi kuliah perlu dihubungkan antara materi kuliah dengan kebutuhan dan kondisi mahasiswa. C, confident atau kepercayaan diri. Nah, strategi untuk meningkatkan kepercayaan diri atau confident dari mahasiswa adalah salah satunya memperbanyak pengalaman berhasil mahasiswa, seperti memberikan materi itu dari yang mudah ke yang sukar. Jadi mahasiswa merasa pede bahwa dia bisa mengerjakan soal tersebut. Perkuliahan disusun dalam bagian yang lebih kecil. Meningkatkan harapan untuk berhasil dengan menyatakan persyaratannya. Dan memberikan umpan balik yang konstruktif. Itu adalah kepuasan atau satisfaction. Untuk strategi untuk meningkatkan kepuasan adalah salah satunya gunakan pujian secara verbal dan umpan balik yang informatif, bukan ancaman atau sejenisnya. Berikan kesempatan mahasiswa segera mempraktekkan pengetahuan yang dipelajarinya. Minta mahasiswa membantu teman yang belum berhasil menguasai suatu keterampilan atau pengetahuan. Bandingkan prestasi mahasiswa dengan prestasinya sendiri di masa lalu atau standar lain, bukan dengan mahasiswa lain. Lalu kita sekarang lanjut motivasi belajar di perguruan tinggi. Apakah itu motivasi? Motivasi adalah kekuatan atau energi seseorang yang dapat menimbulkan tingkat persistensi dan entusiasmenya dalam melaksanakan suatu kegiatan, baik yang bersumber dari dalam diri individu itu sendiri atau yang disebut dengan motivasi intrinsik maupun dari luar individu atau yang disebut dengan motivasi ekstrinsik. Motivasi belajar itu bisa didefinisikan merupakan suatu dorongan internal dan eksternal kepada siswa atau siswi yang memberikan semangat, perhatian, kemauan, keinginan, dan cita-cita untuk belajar guna mencapai tujuan yang diinginkan. Oleh karena itu, motivasi belajar untuk siswa sangatlah penting karena sebagai pendorong siswa untuk lebih giat dalam belajar agar memperoleh tujuan yang ingin dicapainya dalam belajar, yaitu memperoleh prestasi yang bagus. Nah, lalu ada beberapa cara untuk menumbuhkan motivasi belajar mahasiswa, diantaranya memberikan angka. Nah, guru dalam hal ini memerlukan unsur objektivitas dalam memberikan nilai, yang hendaknya angka tersebut dapat mencerminkan 3 aspek, yaitu aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Memberi hadiah. Jadi mungkin dosen itu bisa memberi hadiah kepada mahasiswa yang mampu menjawab, atau yang mampu mengerjakan, atau yang mengumpulkan tugas tepat waktu.
kompetisi. Nah, kompetisi ini nanti dibuat baik secara individu maupun kelompok untuk merangsang dan menguatkan motivasi belajar. Contohnya juara kelas atau juara peringkat 1, kedua. Yang keempat, ego involvement. Nah, untuk menumbuhkan kesadaran diri dalam mahasiswa agar merasakan pentingnya tugas di sekolah dan menerimanya sebagai sesuatu sehingga mahasiswa berusaha bekerja keras mengerjakan tugas dengan harga dirinya sebagai jaminan. Jadi kalau misalkan mahasiswa itu tidak mengumpulkan atau tidak mengerjakan tugas, maka yang dijadikan jaminan adalah rasa malu atau ego atau harga diri sebagai manusia. Memberikan pujian. Nah, secara psikologis orang pasti akan lebih bahagia atau lebih senang ketika dipuji. Nah, jadi dosen jangan lupa memberikan pujian yang layak, yang cukup kepada mahasiswa yang mampu menjawab atau yang bisa mengerjakan soal tepat waktu, yang mengerjakan tugas tepat waktu. Nah, sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.